Anaknya berapa? 9. Tinggal di mana? Di Bekasi Pak Haji. Udah pernah kesini belum? Kalau kesini sih alhamdulillah 3 kalian. 3 kali. Ya, Ikut tapi privat yang 10 juta udah pernah belum? baru ini maksa. Baru ini. Ya. Sehari-harinya apa kegiatannya? Kerja di toko. Kerja di toko. Toko sembako. Toko sembako. Masnya handle bagian apa? Biasa apa? Order-order barang sama ya sama barang-barang yang lain. Jadi Masnya sekarang ke RDAI apa hajatnya? Pengen ini aja Pak Haji. Ya alhamdulillah bisa ketemu Pak Haji gitu kan. Walaupun kemarin saya cuman 3 kali itu saya minta info mau maksain sama Pak Ustadz siapa Sopyan Pak Haji. Sopyan. Ya, saya tanya-tanya mau maksain privat, terus kata Ustadz Sopyan, ya udah nanti kalau ini pagi kata dia gitu, ya udah saya maksain gitu kan. Kalau mempelajari sih ya udah lama gitu Pak Haji ya, alhamdulillah tahun kemarin itu kayak baca Quran, terus ya baca Quran sampai pagi tuh. Ada itu gitu Pak Haji kayak penyakit alergi alhamdulillah, asam urat alhamdulillah gitu Pak Haji. Jadi yakin gitu Pak Haji. Terus saya pengen yakinnya ya bisa pengen ketemu Pak Haji, maksain. Nih ketemu. Iya, alhamdulillah gitu Pak Haji. Maksain bisa. Bonusnya ketemu Haji Marco. Iya itu kalau saya di YouTube kan, wah Haji Marco ada mulu. Gitu. Ya alhamdulillah bisa ketemu Haji Marco gitu Pak Haji. Gitu aja Pak Haji, saya pengen sama Pak Haji pengen sabdain dia pengen punya usaha gitu Pak Haji. Pengen mandiri gitu Pak Haji. Sekarang kan kerja di toko sembako. Iya. Nah, pemiliknya siapa? Terus terang kalau pemilik kakak pribadi. Kok kakak pribadi? Iya, kakak pribadi. Jadi saya adik gitu, adik kandung gitu. Kalau waktu itu sih kakak ya belum nyaranin, belum bisa maksain saya suruh ini. Saya bilang pinjemin aja dulu gitu, buat maksain sedekah gitu Pak Haji, buat Pak Haji. Oh jadi ini sedekah 10 juta maksain nih? Maksain ya kan, karena saya udah berjalan tahun kemarin gitu Pak Haji. Pengen lebih yakin lagi gitu bisa ketemu Pak Haji kan gitu. Iya iya. Kalau boleh tahu nih, Masnya nih pengen usaha apa kalau boleh tahu? Ya karena udah tahu sembako ya mungkin pengen sembako Pak Haji. Sembako ya? Iya karena udah paham gitu maksudnya. Gitu. Nah di sembako Masnya bagian apa kalau boleh tahu? Ya kadang sama sales itu kan bagian order barang, terus ngecek barang kayak gitu. Dan kan butuh modal gitu Pak Haji. Kalau bos pernah inget-inget nih, Iya. berapa sih omsetnya kalau lagi sepi per hari? Berapa sih omsetnya kalau lagi rame per hari? Toko yang Masnya kerjain tuh abangnya, Iya. kakak ipar. Kalau lagi sepi berapa? Kalau lagi rame berapa? Kalau sekarang lagi turun drastis Pak Haji. Kadang saya tanya kasir cuman bawa 50. Wah, Cuman bawa 50. sehari Iya. 50 juta? Iya. Ya Allah, sedikit banget. Iya Pak Haji. Kalau dulu pernah rame berapa? Ingat-ingat dulu pernah rame. Lo bos Hampir nanya. 200. 200? Iya. Ya nggak begitu rame dong Iya. kalau buat gue mah. Iya sih. Kalau sembako tuh minimal 600 juta kalau lagi rame. Sehari Pak Haji ya. Iya. Roni? Haji Roni Iya, 600. 600. Anaknya sebelah baru buka. 150. Nggak pernah turun dari 600, nggak pernah turun dari 150. Dia meraktingin apa kalau mau tahu? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Nah lo coba gitu, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Nanti ada orang kasih modal, bos usaha sendiri tanpa ikut kakaknya. Iya Pak Haji. Sholat tobat, kerjain 18 tambah 50 jadi 68. 68 Sama ya. iya. Bikin takjub Allah. Begitu.
Ajarin bos, dia pengen dagang sembako punya modal sendiri, sekarang ikut kakaknya. Kakaknya dagang sembako, dia jadi bagian checker order ke sales. Nah dia mau usaha sendiri, gue bilang ya iyalah bikin tajuk Allah dulu, nanti Allah bikin tajuk kamu. Ada gak modalnya yang modalin saya? Ada. Pasti ada. Ajarin, bikin tajuk Allahnya gimana? Iya. Jadi kunci kita sukses itu kalau ilmu RDAY satu tadi sudah disampaikan, apa? Bikin takjub Allah. Bikin takjub Allah supaya Allah bikin takjub kita. Pasti diberi sesuatu yang luar biasa. Tapi lo nyarinya ke Allah, jangan nyari pesugihan. Coba kasih tahu dulu, kalau nyari pesugihan dia dimakan setan apa dimakan? Iya, kakaknya pernah dengar enggak itu para pedagang-pedagang yang cari penglaris dan sebagainya pakai ritual? Banyak sih. Banyak. Denger mah iya. Denger ya? Iya. Denger. Iya, denger. Kakaknya pakai enggak? Kalau kakak saya kurang tahu. Kurang tahu. Alhamdulillah. Melaksana aja. Iya. Mesti ada sesuatu. Iya. Jadi pelajaran bagi kalau cari mitra dengan Allah itu langgeng naik. Tapi kalau cari mitranya dengan selain Allah itu naik turun drastis. Selama dia masih bisa ngasih makan, maka usahanya bisa bertahan. Kalau makannya ngasihnya kurang lahap, maka omsetnya akan dimakan, hartanya akan dimakan pelan-pelan. Lama-lama harta semuanya kemakan, lama-lama keluarganya akan kemakan. Ada begitu? Ada, iya. Iya. Ini tadi contohnya ada pasien-pasien Pak Haji seperti itu. Nah, kalau nyari mitra berpartner dengan yang selain Allah itu dia punya semangat, kita juga harus punya semangat, Mas. Punya moto, dia punya jargon. Daripada hidup sengsara, dihina keluarga, mertua, saudara, tetangga, lebih baik hidup kaya raya walaupun dimakan setan dirinya. Dimakan setan apa? Harta, bahkan sampai ke dirinya, ngasih makan setan doang dia. Tapi kalau di RDAY harus dibalik 180 derajat. Lebih baik hidup kaya raya dengan melaksanakan ilmu Allah, wasilahnya ilmu RDAY. Pasti kaya raya, tajir melintir dengan mempraktekkan ilmu Allah, wasilahnya RDAY. Harus begitu. Apa itu? Kita ngambilnya langsung, transaksinya dengan Allah. Kalau mau bagi-bagi saham, saham terbesarnya kepada Allah. Saham itu apa? Bagi hasilnya dengan Allah. Apa itu? Tadi sudah Pak Haji, bangunnya jam 12, senyum, mandi, sholat tahajud, baca Qurannya 12. Bangunnya jam 12, baca Qurannya 12. Maksa. Orang yang cari kekuatan di luar Allah itu juga maksa. Emang nggak ada syarat ya? Ada syarat nggak? Nyari pesugihan banyak syarat, bos. Ada syaratnya, ada tumbalnya malah. Coba terangin, tumbalnya terangin. Terangin. Ada. Nanti kalau pusing-pusing jangan ke sana ya. Ini kita ngasih rambu-rambu. Iya. Tadi sudah tahu jargonnya seperti itu. Lalu dia punya syarat, punya tumbal. Jadi yang dikasih, dibantu. Kalau kita datangnya ke orang pinter, ke kiai, kenapa kita bisa ini? Karena wiridnya dibantu oleh kiai. Masnya kan nggak ngapa-ngapain. Iya. Yang penting bayar. Dia yang jalanin. Iya. Emang dia wirid nggak ada yang Bayar. kasih makan. Iya. Kasih makan. Nanti kalau orang yang bantu masnya doa itu meninggal, masnya kemana?
yang ini kan tetap bantu masnya. Mas akhirnya masnya tidak kasih lagi umpan kepada orang pinternya, nah dia ngambil sendiri. Makanya usahanya mesti turun. Dan tumbalnya pertama usahanya dulu. Digerogoti mulai pusing, utangnya naik, ribut dengan keluarga, cekcok dengan istrinya, akhirnya nah itu tujuan utama dari setan untuk menggoda gitu. Nah, alhamdulillah kalau baru sekedar harta yang di ini. Kalau ada yang kejadian sampai keluarganya yang disakitin, yang sehat dia sendiri, anaknya sakit, istrinya sakit, kan sampai ada yang begitu, sekeluarga dia sendiri ada. Hari apa itu? Istrinya doang yang sehat, suaminya stroke, anaknya lagi asma, anaknya lagi ada penyakitnya, habis untuk berobat, untuk pusing. Nah ini dihindarin ya, jargonnya pakai jargon lebih baik hidup kaya raya, tajir melintir, mempraktekkan ilmu Allah wasilah RDAY, praktekkan. Jadi malam kita paksain bangun malam itu luar biasa ekstrim kan, mereka goda, jangan capek lo, biar saya aja yang kerja, datang ke sono, saya yang kerja. Ekstrim juga dia malam-malam bangun, apa, nyalain lilin. Iya, dijaga sampai pagi, jangan sampai mati. Mau begitu? Jangan, ya. Nyalakan lilinnya, lilin nur Allah dengan sholat, baca Quran, pasti menyala terang, rezekinya pasti datang. Yang kedua, harus dibuang sifat-sifat yang busuk, harus tidak ada, bersih, 100% bersih dari dalam jiwa kita, dalam diri kita, harus tidak ada sifat itu. Kenapa harus bersih? Tadi yang disampaikan Pak Haji, rezeki datang, bukan kita yang kejar, tapi rezeki menghampiri kita. Karena kita kalau ininya positif, seperti halnya kita menanam bunga di taman bunga di hati kita, sehingga kupu-kupunya pada datang. Tapi kalau yang hatinya kotor, itu yang datang bukan rezeki, murka Allah yang datang, penyakit yang datang. Maka harus dibuat positif. Dengan apa membersihkannya? Diajari di RDAY, Pak Haji mengajarinya tetap ke Allah, bukan dengan cara yang lain. Apa? Dengan sholat tobat. Bersihkan dengan sholat tobat 18 kali. Salam maghrib sampai dengan isya, itu kan ada 18. Satu-satu diniatkan. Terus gosok lagi yang dominan di dalam diri masnya. Apa yang dominan? Misalkan ada mikir, komen, ngeluh, jengkel, sedih, contoh, maka 5-5-nya ini dibersihkan dengan sholat tobat 10, 10, 10, 10, 10. Waktunya habis subuh, terbit matahari barengan duha, sebelum duha atau sesudah duha boleh. Waktu longgar banget, ya sudah terusin. Kalau enggak dicicil sampai dengan mau tidur nanti 50. Yang dominan satu, ini 10 gitu ya? Yang dominan setiap sifat 10 salam. 10 salam. Ya. 68 jumlah totalnya. Tambah 18. 68. Dipraktekkan Pak Nasrullah di Magnet Rezeki, testimoni beliau testimoninya dengan 57 sholat tobat beliau kabul dengan
21 miliar. Lah masnya Pak Haji sabdain biasa 10 miliar setiap bulan dengan 68. Pasti. Apa hubungannya? Bener ada itu kata Allah. Ada. Itu di surat Nuh, Mas. Surat Nuh ayat 10, 11, 12. Perintahnya mohon ampun, bersihkan diri. Apa imbalannya? Dari Allah. Allah kasih 5. Satu saja yang saya sampaikan, ayat yang ke-12-nya awal, wa yumtitkum bi amwal. Apa itu? Allah pasti niscaya menambah, melipat gandakan harta Masnya. Dilipat gandakan. Kalau sekarang baru berupa tabungan dari gaji, nanti ada yang nambah, melipat gandakan dari harta yang Mas miliki. Orang datang ngasih modal untuk buka. Kalau buka grosir seperti itu sebetulnya tekad, Mas. Tekad. Saya yakin Masnya punya kenalan yang tempat kakaknya ngambil. Kenal kan? Iya. Distributor besarnya pasti ngambil di sana. Pasti tahu. Kalau sudah akrab, itu modal sedikit pun bawa, dimulai dari ini teknis malahan, teknis ya, pengalaman dari teknisnya. Masnya datang ke sana, sewa mobil, ambil semobil, itu nilainya bisa sampai 50 juta semobil, barangnya komplit diisi di situ. Masnya jalan ke kampung, distributor distribusi dulu, des, harganya bersaing. Semobil sehari habis 5 juta, dapat kan? Dapat. 10% pasti. Itu langsung transaksi sama Allah. Allah, saya mulai hari ini untuk usaha yang bagi hasil sama Allah 50-50. Istilah Pak Haji, belah semangka. Belah semangka sama Allah. Allah, saya ambil untuk operasional sama bensin saya, hasilnya saya bagi 50% dengan Allah. Gak modal itu, mobilnya bisa rental sebulan, modalnya rental mobil doang. Sama datang ke distributornya itu, kalau sudah tahu itu, ambil bawa doang, bisa. Mau coba aja. Sabda Pak Haji, jangankan tidak punya utang, orang datang ke sini punya utang 15 miliar, bingung gimana Pak Haji. Sebelum pulang datang ke Pekalongan, datangi pabriknya, datang ke sana malah dikasih barang senilai 2 miliar, bawa ke sana, bayar enggak, dibawa ke Makassar, sampai sana dibayar tunai, pabriknya dibayar malah enggak mau, ntar aja pakai bayarnya nanti kalau habis lebaran aja. Bisa diputer dong. Sudah hafal harga-harga kan? Iya. Barang-barang yang premium, barang-barang yang labanya banyak, barang-barang yang pembuka itu nggak usah ngambil untung, untungnya dari barang yang lain. Nanti Masnya terkenal, oh murah ini, murah, yang lain diambil. Mobil apa? Pakainya terserah, mobil pickup, mobil biasa, box itu joknya dibuang, diisi barang, udah jalan-jalan ya. Iya, tapi langsung belah semangka, pasti diberi kemudahan oleh Allah. Nanti pelanggannya Masnya lama-lama bisa jadi seperti distributor itu, minimal sub distributor, di atasnya agen. Kalau di atasnya agen, warung-warung pasti ngambil ke tempatnya kita.
Ya, bisa. Bersihkan diri, tapi jangan sampai dikotori dengan sifat itu sedikit pun. Satu saja nggak boleh. Kemarin Pak Haji dibela-belain beliin ulang tangga. Kalau ini saya nonton ini. Oh, nonton ini kemarin. Nonton ini. Pak Haji sudah beli ulang No, tahun. di meja, di bangku. Nih. Nah, ya. Nih. Kalau posisinya masnya sudah di posisi merangkak, mulai dari nyeles ya, mobilnya sewa, dapat pelanggan 1, 2, 3, naik terus sudah sampai di 97, harusnya masnya bisa punya toko besar sendiri, jadi subdistributor, ribut sama istri, ya, jengkel-jengkelan, ndak karu-karuan, langsung ke sini. Lep. Kemana dia? Turun jauh lagi. Harusnya satu langkah, jangan satu langkah, ini dihindarin. Sifat diingatkan kan, ini berarti jangan sampai sifat negatif, jangan sampai, harus dilompatin. Gimana caranya? Harus melompat. Lompat 3 langkah, 1, 2, 3. Dengan apa kita bisa melangkah dapat 3 langkah? Dengan munajat kepada Allah. Jangan, ini harus dihindari. Munajatnya kalau kita sudah itu munajat kepada Allah dengan mengangkat kedua tangan, yakin pasti dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi kita memberi motivasi kan. Allah malu melihat hambanya mengangkat kedua tangan mohon hajat kepada Allah, Allah tidak mengabulkan, malah malu. Mohon hajatnya tidak mengeluh, tidak merengek, tidak menangis, tapi dengan syukur. Alhamdulillah, 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 terima kasih Allah, bulan ini saya punya grosir, saya punya toko jadi grosir, omset saya 300 juta setiap hari. Walaupun belum punya. Walaupun belum punya, syukur dulu Iya. dengan munajat. Apalagi sudah menjalankan ibadah yang ekstrim, dijalani semua, kita munajat ke Allah, Allah malu kalau tidak memberikan apa yang masnya hajatkan. Pasti bisa dengan penuh keyakinan. Jargonnya harus kaya raya tajir melintir, melaksanakan ilmu Allah, wasilahnya RDAY. Yang sana tidak usah diucap karena negatif ya, itu kan ucapan yang di sana ya. Harus kaya raya tajir melintir, mempraktekkan ilmu Allah yang diajarkan di RDAY. Bisa? Pasti bisa. Apa jargonnya? Mengamalkan, Harus kaya raya tajir melintir harus kaya raya tajir melintir dengan mengamalkan ilmu Allah ilmu Allah yang yang diajarkan. diajarkan RDAY. Iya. Yang negatifnya tidak usah diucapkan. Yang negatifnya Itu kan bisa. jargonnya sana. Iya. Kita nggak usah diucapkan. Ya. Nah, setelah diterangin, ada gak yang susah kalau dipraktekin? Kalau dipraktekin sih enggak Pak Haji, cuman harus maksain aja kan. Iya. Gitu. Jadi harus maksa karena hajatnya maksa. Iya. Banyak tamu RDAY hajatnya maksa, tapi ibadahnya nggak maksa. Nggak maksa, iya. Akhirnya bertepuk sebelah tangan. Maunya saya Kalau sebelah tangan tepuk apa namanya? Tepuk Tepuk setan. setan. Iya. Pasti Pak Haji. janganlah paksain, jangan apa namanya? Jangan mewek. Kita kan kadang mewek, Iya. Merengek. Merengek. merengek.
besok jatuh tempo, besok dari mana harus ada yang dibayar. Kok begitu? Kan RDI nggak ngajarin begitu. Pasti gitu. Buktinya apa? Kan buat emas nih kan 10 juta kan gede. Iya, Pak. Tapi malah disedekain 10 juta. Kan ini berarti orang gila. Demi kita dapat ridhonya Allah bisa ngobrol berdua. Iya itu Pak Haji. Alhamdulillah kan ada Haji Marco. Haji Marco ya, kalau itu kan sering lihat di YouTube. Iya, Haji Marco nih bos. Waktu dia datang kontrakannya itu cuman 6 pintu. 7 bulan dia maksain kontrakannya jadi 21 pintu. Waktu dia datang ke RDAY belum punya ruko. Iya. Dia paksain 7 bulan ilmu RDAY, rukonya berapa? 15. Ini kan tamu RDAY nggak mau maksain. Iya. Yang ada nanya. Gua aja jengah menjawab. Maunya Praktekin, nggak ada nanya-nanya. Ini pada nanya, Japri. Iya. Nanya. Buat apa nanya, orang belum dipraktekin. Praktekin dulu. Kayak Haji Marco kan praktekin. Iya. Praktekin terkabul. Iya. Jadi ada saat nanya saya enak. Lo orang belum dipraktekin kok nanya. Pak Haji ajarin saya dong biar saya punya 10 miliar. Ngapain ngajarin lu? Nggak ada kerjaan kali. Iya. Praktekin dulu dong. Privat dulu dong. Sehingga kita bisa lihat apa di badan lo ada jinnya, apa di badan lo ada setannya, apa di badan lo ada pesugihannya kayak tadi tuh orang Kalimantan. Kalau dia nggak privat, dia nggak akan tahu bahwa dia tuh ada pesugihannya. Minum air doa, mending minyak. Oh, air Minyak kekebalan, jadi dibacok nggak mati. Iya. Buat apa? Dibacok nggak mati, tapi rumah nyicil, mobil nyicil, motor nyicil, utang di mana-mana. Ngapain? Keluarin kekebalan lo. Gimana Pak Haji ngeluarinnya? Nah karena dia privat kita ajarin. Ini kan teman-teman pengen cair 10 miliar, tapi nggak mau privat, ya nggak bisa lah. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan, paksain. Kan tadi dari Kalimantan tuh bertiga ya. Iya. Oh, yang bapak yang pakai sarung itu ya? Ya. Iya, Oh, Kalimantan. Oh, Kalimantan. Iya. Kalimantan. Jadi dia bareng sih ikut ijab ya. Iya. Ini pengusaha, Bos. Tapi utangnya gede. Oh. Utangnya di mana-mana. Masa pengusaha utang? Nggak mau. Ini lagi mau bunuh diri tuh yang pakai sarung. Yang pakai sarung mau bunuh diri. Karena apa? Karena utangnya banyak. Ya nggak solusi lah bunuh diri. Iya. Nah, dia paksain privat. Alhamdulillah. Nah, kita ajarin. Keluarin dulu ya anti bacok. Keluarin dulu ya anti santetnya. Keluarin dulu ya. Nah, kalau dia nggak datang kan nggak, siapa yang mau ngasih tahu dia? Yang ada ditambahin lagi air doa. Iya. Tambahin lagi. Jadi makin padat. Buat apa? Zaman sekarang kan udah nggak tren gituan. Kalau bisa kaya raya tajir melintir. Iya kan? Iya, Pak Haji. Iya, duitnya selalu banyak. Nah, saya mau bos kayak Haji Roni, kayak Haji Marco. Haji Marco bisa, lo harus bisa. Gue mau nanti di hari tua lo harus punya kontrakan. Di hari tua lo harus punya ruko. Karena Haji Marco punya ruko, lo harus punya ruko. Emang kelebihan apa Pak Haji kalau gue punya kontrakan, punya ruko? Ada penghasilan harian. Dari mana? Catering, mingguan, laundry, bulanan, kos-kosan, tahunan, kontrakan. Jadi lo duitnya di mana-mana. Jangan hari tua garuk-garuk, besok jatuh tempo, gelo. Ada lagi? Bahwa ilmunya Allah itu manjur seperti yang ada di Al-Quran. Karena janji Allah kalau di Al-Quran nggak bakal meleset. Bahkan ilmu yang terakhirnya tuh tadi nomor 3, hadisnya dari Nabi Muhammad kuat. Coba ulangi lagi sekali lagi.
Hadisnya Nabi apa tuh? Ya. Sesungguhnya Allah malu melihat hambanya mengangkat kedua tangannya mohon hajat kepada Allah sementara Allah belum mengabulkan. Malu. Allah malu. Jadi lo sehari 5 kali begini. Terima kasih Allah, terima kasih. Sekarang saya udah punya usaha sendiri dan rekening saya 10 miliar setiap bulan. Terima kasih Allah. Padahal lagi proses nih. Gitu. Ini kan anak yatim besok mau ke Dufan. Depan. Ya, mau ke Dufan, mau liburan ke Dufan. Berapa saya tanya biayanya? 160 juta. Saya bilang, pasti hari ini yang privat 16 orang. Pasti hari ini yang privat 16 orang. Kali 10 juta jadi 160 juta. Jadi bisa dibawa anak-anak ke Dufan. Daripada saya bikin pengumuman buat bapak dan ibu yang ada rezeki. Yuk kita muliain anak yatim ke Dufan. Ngapain? Sendiri aja. Ngapain ngajak-ngajak? Besok anak yatim mau berenang ke Pondok Indah Mall. Tiketnya harganya 250.000. Makannya di Street Gallery itu yang depannya kolam. Nggak murah. Satu anak 100.000 makannya. Berenangnya 250. Ada nih tamu yang mau ngasih. Alhamdulillah. Ini kan kebanyakan kita minta sumbangan. Ngapain? Lu nggak boleh? Bisa? Bisa, pasti Oke, bisa. mana centongnya? Cair 10 miliar. Centongnya mana? Tapi kalau nggak itu dulu nggak apa-apa Pak Haji. Nggak apa-apa, Langsung daripada aja kebablasan. Ya. Iya, kadang suka kebablasan gitu Pak Haji. Nggak usah. Nggak usah ya. Nih lo praktekin ilmu centong nih, cair 10 miliar nih. Cair 10 miliar tiap bulan. Pasti. Udah gue sabdain. Harus cair 10 miliar. Ajarin bos. Praktek ya, jangan dibuat belanja ini, Iya. simpen ya. Bismillah, centongnya luar biasa ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah SWT dan karomahnya anak-anak yatim dan piatu dan pimpinan Bapak Haji Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya lakukan ini Allah kabulkan. Keyakinannya tetap harus ke Allah. Ya. Ganteng, 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 ganteng datang ya ganteng, datang masuk ke rumah saya sini, masuk ke rumah saya sini, masuk ke kamar saya, masuk ke almari saya, masuk ke rekening saya, undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya, undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya datang ke sini, undang, ajak kawanmu datang ke sini sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. 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 Undang, ajak, datang kawanmu sebanyak-banyaknya. Jadi diajak komunikasi ini, foto ini diajak komunikasi, yakin, diulang-ulang. Ngomongnya seperti tadi diulang-ulang, bahasanya diolah sendiri ya. Bahasa ini waktunya bebas, habis sholat boleh, tapi di rumah, pas sholat di rumah, sholat sunnah. Di masjid bahwa ini Cair ya? cair. 10 Pasti, M Pak ya? Haji, iya. Per bulan ya? Pasti Pak Haji. Sip, makasih. Terkabul. Pak Haji, Pak. Kowe bos. Yuk, Assalamualaikum. Ya. pesan makanan. Break dulu.